kita semua diberkati ya. Amin. Sebenarnya hak kesulungan itu sudah dari awal manusia diciptakan, manusia sudah memilih untuk melepaskan hak sulungnya. Adam sebagai yang sulung, dia lepasin hak kesulungannya demi dosa. Terus ke Kain, hak kesulungannya juga dilepasin. Dia bunuh Habel. Terus berlanjut ke Ruben, tadi Karen bilang Ruben. Ruben itu hilang hak kesulungannya kenapa? Intinya gampang, dia benci. Dia gak suka sama bapaknya. Dia gak suka sama bapaknya. Saya bilang ya, saudara kalau gak suka orang, kalau saudara gak suka orang, sadar atau tidak, saudara sedang melepas hak kesulungan. Cukup tidak suka aja. Cukup saudara antipati aja sama orang. Saudara sedang lepas hak kesulungan. Saudara sadar gak? Hak kesulungan itu adalah hak waris kita. Kita akan mendapatkan warisan di kekekalan yang Tuhan janjikan. Hak kesulungan juga bicara posisi kita di hadapan Bapa kita. Posisi kita di hadapan Bapa kita. Gimana posisi saudara di hadapan Bapa saudara, Bapa di surga? Kalau saudara gak peduli dengan hak kesulungan lagi, apa yang saudara peduliin? Harga dirimu, kesenanganmu, nama baikmu, itukah yang kamu peduliin? Bisa ditukarkah itu dengan hak kesulungan? Hak adalah apa yang akan kita dapat di kemudian hari. Dan menyangkut juga posisi kita di hadapan Bapa kita. Dan luar biasanya, Tuhan juga memberi hak sulung kepada seorang imam. Hak sulung sebagai seorang imam. Di mana mereka semua dipelihara sama Tuhan. Saudara bisa lihat, mungkin sedikit satu ayat aja. Saya minta satu ayat aja. Bilangan 3, ayatnya ke-12. Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti anak sulung. Saudara bayangin ya, saudara imam nih. Saudara anak sulung semua. Kalau saudara imam, saudara anak sulung semua. Yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Supaya saudara menjadi kepunyaan Tuhan. Bisa bayangin, saudara kepunyaan Tuhan, tapi saudara lepas. Itu. Demi kesenangan saudara, demi kepentingan saudara, demi harga diri saudara, demi yang saudara pegang sebagai suatu kebenaran yang sebenarnya bukan. Saya bilang sama saudara, betapa jahatnya kita. Kita diberi begitu indah sama Tuhan, tapi betapa kejamnya kita. Saya mengibaratkan gini, saudara pernah nonton film yang ceritanya seperti ini. Misalnya bapaknya mau mati, bapaknya bilang gini, saya akan beri kamu aset saya. Saya akan beri kamu aset saya, tapi dengan satu syarat, kamu harus pergi ke negara lain dan kamu hidup sebagai pengembara di sana. Kamu hidup sebagai pengembara di sana. Kalau kamu berhasil sebagai seorang pengembara dan kamu tidak mempermalukan dirimu, kamu akan mendapat hak warismu. Dia pergi ke negara lain, dia hidup sebagai pengembara di mana dia tahu bapaknya itu kaya. Bapaknya punya segalanya. Tapi demi hak warisnya, dia melakukan apapun demi hak warisnya. Saudara bayangin ya, saudara punya segalanya di surga.
Paulus bilang semua yang tersimpan, semua harta tersimpan di surga. Saudara sadar nggak, saudara punya harta yang tersimpan di surga? Tapi bapaknya saudara, mau bapak mengembara di dunia ini. Kamu pergi ke sini, kamu menjadi seorang pengembara. Nah di pengembaraan itu saudara dididik sama Tuhan, mempunyai mental seorang bangsawan. Gimana ya caranya ya, saudara punya mental seorang bangsawan? Saya bilang sama saudara ya, ini bukan suka atau tidak suka. Bukan soal tidak suka atau tidak suka. Hubungan saudara dengan sesama, ini bukan soal suka atau tidak suka. Kamu suka sama dia atau tidak suka sama dia. Bukan itu. Tuhan gak bilang, oke lalu gak suka gak apa-apa. Enggak. Tuhan bilang apa? Kamu gak suka? Iya, aku suka. You yang harus adaptasi. Bukan Tuhan yang adaptasi. Kita yang beradaptasi dengan keadaan. Kita semua imam loh. Kita punya hak waris loh. Posisi kita di hadapan Tuhan anak sulung loh. Mau gak saudara relain itu demi sesuatu yang fana? Saya bilang betapa bodohnya kita. Seringkali kita mendahulukan kepentingan kita demi sesuatu dan mengorbankan sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan buat kita. Saya cuma bilang betapa jahatnya kita. Mau gak sih kita berubah semua? Ya, kita mau masuk dalam perjamuan. Kita mau masuk dalam perjamuan. Ingat, posisi saudara siapa? Posisi saudara siapa? Posisi saudara anak sulung. Ingat, posisi saudara anak sulung. Saudara benar-benar harus menyadari hal ini. Hal apa yang harus saudara lakukan sebagai seorang anak sulung? Gimana caranya saudara berubah di dunia ini supaya saudara mendapat warisan yang Tuhan janjikan buat saudara? Sama-sama kita berdoa, minta ampun sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Tundukin kepala. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami mementingkan diri kami sendiri, kalau seringkali kami mementingkan perasaan kami, kalau seringkali kami mementingkan apa yang bisa menyukakan kami dan menyenangkan kami, Tuhan ampuni kami. Sekarang kami disadarkan Tuhan, kami adalah anak sulung Bapa. Kami semua di sini adalah anak sulung Bapa di surga. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berlaku sebagaimana layaknya seorang anak sulung. Menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain. Menjadi contoh buat adik-adik. Menjadi teladan buat adik-adik. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan kepentingan sendiri. Tidak mementingkan perasaan sendiri, tapi mementingkan perasaan Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami sebagai seorang anak sulung. Benar-benar kami menyadari apa yang Tuhan persiapkan buat kami. Apa yang Tuhan siapkan buat kami. Supaya kami dengan jerih lelah kami meraihnya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan bimbingan Roh-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menyatu tubuh dan darah-Mu, dan kami percaya lewat tubuh dan darah-Mu, kami benar-benar diubahkan, diperbarui, dijadikan biji mata Tuhan,
dijadikan indah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Saya mengundang yang bertugas. Kita berdoa. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh dan darah Yesus. Bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam hidup
Dengan rasa syukur dan hormat penuh, kita angkat tubuhnya tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati dia lebih dari apapun. Percayakah saudara kalau apa yang kita angkat saat ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib dan memberi kita kehidupan yang kekal? Amin. Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini melepaskan kita dari maut, mara bahaya dan celaka? Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini akan mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Amin. Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini menjadikan kita serupa dengan kematiannya dan hidup dalam kekudusannya? Amin. Percayakah saudara ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Amin. Kita sambut tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Dengan syukur dan hormat, kita angkat darahnya tinggi di atas kepala kita. Percayakah saudara kalau apa yang kita angkat saat ini sungguh-sungguh darah Yesus yang mengampuni dosa dan memberi kita kehidupan yang kekal? Amin. Percayakah saudara kalau darah Yesus akan mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Amin. Percayakah saudara kalau darahnya yang ditumpahkan membuat kita lepas dari semua kutuk? Amin. Lepas dari semua perjanjian dengan dunia? Amin. Lepas dari semua perjanjian dengan kuasa gelap? Amin. Menang atas dosa? Amin. Menang atas kuasa gelap? Amin. Menang atas masalah? Amin. Menang atas sakit penyakit? Amin. Menang atas segala penderitaan? Amin. Percayakah saudara ini benar-benar darah Tuhan Yesus? Amin. Kita sambut darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang tercurah menjadikan kami disempurnakan selalu. Terima kasih ya Bapak, bawa kami pada pengenalan akan Engkau. Bawa kami Tuhan pada pemahaman akan apa yang Tuhan janjikan bagi kami. Bawa kami Tuhan terus berpegang pada kebenaran-Mu, supaya kami tidak salah dalam mengambil langkah, supaya kami tidak salah dalam berjalan di tengah dunia yang hiruk pikuk ini Tuhan. Tuhan Yesus, beri kami kerendahan hati untuk mau dididik, mau dibentuk, mau ditegur. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kami. Yang kami tahu segala sesuatunya adalah baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu.
jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu memberi yang terbaik bagi mereka. Dan Engkau tahu mengerjakan yang terbaik bagi mereka. Tuhan Yesus, berkaryalah atas mereka satu persatu, Tuhan. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Bawa mereka, Tuhan, pada pengenalan akan Engkau. Dan bawa mereka, Tuhan, pada kasih yang sempurna yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, kami semua berdoa supaya kami menjadi satu. Engkau berkata, Tuhan, supaya Engkau semua menjadi satu sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, supaya kami menjadi satu. Tolong kami, Tuhan, untuk benar-benar merendahkan diri di hadapan-Mu dan menganggap yang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Tuhan, tolong kami, Tuhan, untuk tidak bisa dipatah-patahkan oleh kejahatan dalam bentuk apapun. Tapi kami diikat jadi satu kesatuan yang kokoh, yang kuat, sehingga kuasa kegelapan tidak bisa mencengkram setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara persembahan. Shalom. Mari kita sepakat berdoa dalam persembahan. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, di mana-mana senantiasa menyertai, membimbing dan mendidik kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk menyerahkan hati kami, tubuh jiwa raga kami ya Tuhan Yesus, untuk mau Engkau didik dan Kau bentuk seperti yang Kau mau ya Bapa. Biarlah kami dapat melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, melakukan semua kehendak-Mu yang terbaik bagi-Mu ya Bapa, supaya hak kesulungan kami tidak hilang ya Tuhan Yesus. Bapa, ajar kami untuk memberikan tubuh jiwa raga kami ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus, mementingkan kepentingan-Mu ya Tuhan Yesus, karena kami ingin berada di sisi-Mu kelak Tuhan Yesus, bersama-sama dengan-Mu ya Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus apabila kami menyakiti hati-Mu ya Bapa. Ingatkan kami Tuhan, tarik kami kembali ke dalam pelukan-Mu ya Bapa apabila kami salah langkah ya Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk senantiasa mau Kau tuntun seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Jangan kami mengikuti dunia ini ya Bapa, karena dunia ini tidak ada harapan Tuhan Yesus. Hanya Engkau harapan kami satu-satunya ya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kami ya Bapa. Tuhan, selamatkan seluruh keluarga kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak mau salah satu keluarga kami terhilang ya Tuhan. Kami ingin Kau angkat bersama-sama ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Persatukan kami, gereja kami, Chosen Generation ya Tuhan Yesus, satu tubuh di dalam nama-Mu ya Bapa. Biarlah kami saling menopang satu sama lain Tuhan. Kami saling mendukung Tuhan Yesus satu sama lain Tuhan Yesus. Kami saling menyayangi dan mengasihi Tuhan. Tidak ada perpecahan di antara kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau cukupkan semua kebutuhan gereja kami ya Tuhan Yesus, di Chosen maupun di Itus ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang Engkau selamatkan Tuhan Yesus di dalam pelayanan Jitus ya Tuhan.
kami semua ya Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu yang terindah di mata-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang tidak seberapa ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan Yesus untuk menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah pengelola juga dapat mengelola dengan sepenuh hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah tubuh jiwa raga kami ini ya Tuhan Yesus sepenuhnya kami persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siapkan stamina dan angkat-angkat bangku. Jangan ada yang ngantuk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya mengundang yang berulang tahun. Henley, Timo, ada yang ulang tahun pernikahannya, Bu Maya ya? Pasangannya belum. Saya buka lowongan, ada yang mau wakilin nggak? Oke, kita berdoa ya buat saudara-saudara kita. Bapak, kami berdoa, kami mengangkat minyak ini Tuhan, minyak urapan yang suci dan kudus. Ada kuasa di dalam minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang suci dan kudus. Berlaku selama Markus 12-13. Ada kepenuhan roh Allah dalam minyak ini. Ada kuasa ilahi dalam minyak ini. Ada kesembuhan dalam minyak ini. Ada kuasa dalam minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Karena inilah minyak urapan yang suci dan kudus. Roh Kudus materaikan dengan darah Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi anakmu Henry Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan bilang dengar suaranya, ikuti jalannya. Bukan dengan pengertianmu, bukan dengan jalanmu sendiri. Tapi biarkan Tuhan yang menuntunmu, menggiringmu. Karena Tuhan sedang menyiapkan masa depan, sudah menyiapkan masa depan yang indah dan penuh harapan bagimu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih jika engkau berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mematahkan semua kuk yang dibangun oleh dunia ini. Dan kau menjadi kesukaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anakmu Henry Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat ulang tahun pernikahan dari Ibu Maya Tuhan, dan juga Pak Wismar. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan, bersepakat berdoa bagi rumah tangga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi rumah tangga yang berpegangan tangan Tuhan. Rumah tangga yang saling mengasihi, saling menyayangi. Bukan rumah tangga yang saling menuntut. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga ini dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga ini dipakai Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui rumah tangga ini Tuhan, banyak jiwa yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai rumah tangga ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi anakmu Timo Tuhan, yang berulang tahun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Jadikan dia anak yang kuat Tuhan. Anak yang pemberani Tuhan menghadapi segala sesuatu. Jadikan dia anak yang sungguh mengasihi Tuhan di kemudian hari. Melayani Tuhan. Dan seumur hidupnya Tuhan pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi Timo. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan. Walaupun dia kecil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak melihat kecil besar. Yang Tuhan lihat adakah Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bagi anak ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Ibu Mai. Oke, nanti kita mau masuk doa sepakat. Nanti yang merasa dirinya laki-laki atau perempuan yang kuat, silakan bantu angkat-angkat kursi. Ya, yang masih kuat, masih semangat, silakan angkat kursi. Ya, saya yakin kalau satu kursi ada hadiahnya, setiap kursi ada hadiahnya, saya yakin pada berebut ngangkat kursinya. Hadiahnya sebenarnya di surga. Misalnya saya bilang satu kursi 1 juta, saya yakin paling banyak. Siapa yang paling banyak ngangkat? Ya, tapi karena gak ada hadiah yang bisa dilihat, akhirnya gak ada yang mau ngangkat. Oke, yuk kita mau akhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri. Kami bangga memiliki Allah seperti Ibu. Yesus.
Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang peduli kepada kami. Bapa yang mencintai kami lebih daripada kami mencintai diri kami sendiri. Bapa yang mau mati bagi kami. Bapa yang berkorban. Bapa yang mau menerima kami apa adanya. Terima kasih ya Bapa, buat kasih setia yang begitu besar dan rahmat yang begitu luar biasa indahnya bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, pandang wajahnya. Karena hanya Dia yang bisa memberkatimu. Terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih yang berlimpah-limpah-limpah dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dan luar biasa sempurnanya dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.